Menurut gua, Bacin keliling Amerika Latin bukan untuk mencari pemain yang siap direkrut untuk masuk ke skuad utama Inter, melainkan yang dilakukan Bacin saat ini adalah untuk persiapan membuat tim U23 Inter di musim depan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gua punya beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng. Langsung saja kita mulai teman-teman. Berita yang pertama, gue mau update kabar pemain kita yang sebelumnya cedera. Yang pertama ada Carlos Augusto. Ini Carlos Augusto sudah berlatih bersama tim dan dinyatakan siap tampil di partai lawan Parma. Akan tetapi sayangnya untuk kakek Acerbi kemungkinan besar masih akan absen di partai lawan Parma. Nah, untuk kabar pemain cedera, ini ada kabar buruk teman-teman. Ya, kabar buruk yang nggak buruk-buruk banget sih. Yaitu, kiper ketiga kita teman-teman, Di Gennaro, mengalami cedera pada tangannya ya. Dan dia harus absen sampai dengan bulan Februari. Aduh, ini kenapa di musim ini ya pemain kita yang banyak cedera justru pemain-pemain cadangan. Berita resmi dari website Inter bunyinya begini teman-teman. Hari ini, Rafael Di Gennaro menjalani operasi pada ligamen kolateral ulnaris ibu jari kirinya. Dan sesuai kesepakatan dengan staf medis Inter, Di Gennaro akan mulai rehabilitasinya dalam beberapa minggu mendatang. Aduh teman-teman, ini cedera yang cukup panjang ya. Untungnya dia cuma kiper ketiga. Lalu kalau begini kiper ketiga kita berarti siapa nih? Kayaknya dari tim Primavera ya, dapat kesempatan promosi. Nah, ngomong-ngomong soal kiper teman-teman, ini kiper nomor 2 kita, semoga jangan sampai cedera ya. Ini Josep Martinez ada peluang yang sangat besar untuk bisa bermain di partai lawan Udinese ya di Coppa Italia tanggal 19 Desember nanti. Dan baru-baru ini teman-teman, agen dari Josep Martinez mengeluarkan statement ya ke jurnalis. Ini agennya namanya Sergio Barilla. Dia ngomong begini teman-teman. Saya tahu para penggemar akan senang dengannya. Dia dapat beradaptasi dengan baik dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua orang di klub. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apakah Josep Martinez siap melanjutkan legacy yang akan ditinggalkan oleh Jan Sommer? Lalu kemudian agennya bilang begini, jika Inter telah memutuskan mengontrak dirinya, itu karena Inter percaya 100% kepada Josep Martinez. Kini memang ada kiper lain yang selalu bermain. Tetapi nanti ketika Josep Martinez akhirnya mendapatkan kesempatan, dia akan menunjukkan ke semua orang bahwa klub telah membuat keputusan yang tepat. Semoga benar ya teman-teman bahwa Inter percaya 100% ke Josep Martinez. Kalau gue kok mikirnya kayaknya enggak ya. Soalnya ini kalau dilihat-lihat ya teman-teman, nasib dari Josep Martinez dan juga Palacios sih sebetulnya berbeda jauh nasibnya dengan Onana dan Jan Bisek. Walaupun sama-sama direkrut dengan status pemain cadangan, tetapi Onana dan Jan Bisek rutin menjadi rotasi ya sejak bulan September. Nah ini Josep Martinez dan Palacios udah sampai Desember belum juga mendapatkan menit bermain yang layak. Dan bahkan ini yang paling apes Josep Martinez teman-teman. Dia di Inter belum sempat menunjukkan kemampuannya ya, belum sempat unjuk gigi. Ini Inter dikabarkan mulai mencari kiper baru di musim depan, yaitu ada Alex Meret ya teman-teman, kiper utama Napoli yang kontraknya akan habis di akhir musim ini. Aduh, ini sih kalau sampai Alex Meret beneran direkrut oleh Inter, gua rasa nasib Josep Martinez sudah pasti habis sih. Belum lagi teman-teman, ini ada kabar juga ya. Ini dikabarkan Inter juga tertarik merekrut Donnarumma yang kontraknya akan habis 2 musim lagi. Ya, kalau udah Donnarumma datang ke Inter, udah pasti sih Josep Martinez bakal jadi cadangan mati. Dan bahkan mungkin juga loh teman-teman, justru Sommer kontraknya akan diperpanjang ya, menjadi kiper kedua pelapisnya Donnarumma, lalu Josep Martinez dilepas. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya, sekalian aja gue mau update Mercato teman-teman. Berita yang pertama terkait Mercato teman-teman. Asisten Sporting Director kita, Dario Bacin, dikabarkan sedang keliling-keliling Amerika Latin ya, untuk mencari pemain-pemain muda berbakat. Banyak yang beranggapan teman-teman bahwa Bacin keliling Amerika Latin untuk mencari pemain yang sesuai dengan standar Oktri, yaitu pemain-pemain muda ya di bawah 25 tahun yang potensial. Nah akan tetapi teman-teman, gue tidak sependapat sih. Menurut gue Bacin keliling Amerika Latin bukan untuk mencari pemain yang siap direkrut untuk masuk ke skuad utama Inter,
Melainkan yang dilakukan Bacin saat ini adalah untuk persiapan membuat tim U23 Inter di musim depan. Gazeta bilang begini teman-teman. Asisten Sporting Director Inter Dario Bacin melihat beberapa pemain muda berbakat di Amerika Latin. Jujur gua asing dengan nama-nama ini, teman-teman bisa lihat pada layar. Kalau dari teman-teman sendiri gimana? Ada yang tahu nggak di antara nama-nama ini yang paling potensial siapa? Lalu kemudian selain Gazeta, ada berita juga dari Corriere. Mereka bilang begini teman-teman. Dario Bacin mempertimbangkan kebutuhan Inter untuk permajaan lini pertahanan di musim panas mendatang. Beberapa nama baru masuk yaitu pemain-pemain di Amerika Latin. Antara lain ada Marco De Cesare dan kemudian ada Angola Tobias Ramirez. Wah, ini nama-nama yang gua nggak pernah dengar. Semoga bukan jadi the next Palacios ya teman-teman. Lalu kemudian berita yang berikutnya lagi teman-teman. Ini berita yang sangat amat penting. Oktri dan Marotta berserta beberapa jajaran direksi manajemen Inter baru saja bertemu ya untuk memutuskan sepakat tentang arah jalan Inter ke depannya. Hal ini kenapa baru diputuskan sekarang teman-teman? Ternyata selama 6 bulan terakhir ini Oktri sedang melakukan studi tentang bagaimana mengelola Inter. Dan akhirnya setelah 6 bulan studi mempelajari tentang Inter, sepak bola dan Serie A, Oktri membuat 3 keputusan yang harus dijalankan oleh Marotta. Poin yang pertama yaitu adalah aspek teknis teman-teman, dari aspek olahraga ya. Di sini dikatakan bahwa Inter dapat berinvestasi merekrut pemain dengan budget 20-25 juta euro. Anjir, dikit banget 25 juta euro. Seharga Josep Martinez ini kalau nggak salah ya harga segini teman-teman. Di sini dijelaskan teman-teman bahwa ke depan Inter dapat mengeluarkan dana yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, yaitu merekrut pemain dengan kisaran 20-25 juta. Dan oleh karena itu Oktri menginginkan agar Inter lebih sedikit merekrut pemain free transfer, tidak seperti musim-musim sebelumnya, dan membuat lebih banyak ruang bagi talenta-talenta muda bergaji rendah. Ah ya, Oktri pelit sekali teman-teman. Lalu kemudian poin yang kedua dari aspek non teknis bahwa Oktri ingin membuat penambahan ruang di kantor baru. Akan ada ruang pers yang lebih besar dan juga restoran tambahan di sekitar stadion. Emang bisnis banget anjir yang dipikirin hal-hal semacam ini teman-teman ya. Lalu kemudian poin yang ketiga yaitu dari aspek komersil. Di sini dituliskan bahwa Oktri ingin agar Inter mengembangkan pasar yang baru yaitu di Amerika Serikat. Anjir teman-teman, gue masih gagal fokus, gak habis pikir gue. Oktri 6 bulan ya studi mempelajari Inter cuma untuk membuat keputusan bahwa budget belanja Inter sebesar 20-25 juta. Anjir. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi. Di awal pekan ini teman-teman, ada acara Grand Gala del Calcio ya, yaitu penghargaan untuk atlet sepak bola, pelatih, manajemen, dan wasit terbaik Italia. Nah, untuk yang ini berarti edisi season sebelumnya ya, yaitu 2023-2024. Nah, Inter sangat mendominasi penghargaan ini teman-teman. Inter tentu saja sebagai peraih Scudetto ya, mendapatkan penghargaan Club of the Year. Lalu kemudian pelatih terbaik Serie A juga didapatkan oleh Inzaghi. Lalu yang luar biasa menarik adalah 7 pemain Inter masuk Best Team Serie A 2023-2024, alias mendominasi lebih dari separuh tim terbaik musim lalu. Ini di kiper ada Yann Sommer, di back ada Bastoni Di Marco, lini tengah ada Calhanoglu Barella, dan di lini depan ada Thuram Lautaro Martinez. Yang menarik juga adalah Barella teman-teman, sudah 6 musim berturut-turut dia selalu masuk gelandang terbaik Serie A ya, selalu masuk tim terbaik Serie A di setiap musimnya. Ini sejak dia di Cagliari bahkan, gokil. Lalu kemudian penghargaan utama yaitu pemain terbaik 2023-2024 diraih oleh Lautaro Martinez. Pemain terbaik Serie A, top skor, peraih juara Copa America, top skor Copa America juga, tapi tidak masuk nominasi pemain terbaik FIFA. Masuk nominasi aja enggak, gile. Lalu kemudian pemain kita lainnya, Marcus Thuram juga mendapatkan penghargaan gol terbaik teman-teman ke gawang Milan ya. Lalu nah ini justru yang paling menarik menurut gua, pemain muda terbaik Serie B ya 2023-2024 jatuh ke Francesco Pio Esposito.
Wah, ini pemain lagi on fire ya, lagi jadi hot item banget nih 2 musim terakhir. Gua rasa dia bakal diincar oleh banyak klub. Akan tetapi kalau gue lihat dari berbagai sumber sih, gue melihatnya Pio Esposito diproyeksikan menjadi bagian dari masa depan Inter. Nah ini teman-teman, di sela-sela pemberian penghargaan ya di Grand Gala del Calcio, Pio Esposito memberikan beberapa statement menarik ke wartawan. Wartawannya nanya gini ke Pio, teman-teman. Apakah Anda punya impian untuk bermain di skuad utama Inter? Lalu Pio Esposito menjawab begini. Setelah 10 tahun ada di sektor pemuda Akademi Inter, tentu saja menjadi mimpi saya mewakili tim utama biru hitam. Kami tahu betapa tingginya level di Inter, jadi saya harus mengambil semua langkah dengan tenang, namun ini benar-benar target pribadi saya. Lalu ditanya oleh jurnalisnya, apa pendapat Anda tentang persaingan Scudetto musim ini? Apakah Napoli atau Inter yang akan memenangkannya? Lalu kemudian Pio Esposito jawab begini. Tentu saja saya berharap Inter yang memenangkannya. Impian saya adalah kembali ke sana. Saya berharap mereka bisa memenangkan Scudetto, tetapi saya jauh lebih berharap lagi Inter bisa mendapatkan Scudetto bersama dengan saya. Akan tetapi, untuk di musim ini akan ada persaingan sangat sengit dengan Napoli. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apakah Anda sudah siap bermain di Serie A? Pio Esposito menjawab begini. Saya tidak bisa mengatakannya karena saya belum pernah main di sana. Akan tetapi, saya sangat ingin menguji diri saya sendiri. Dan sebagai perbandingan saja, saya saat ini sudah bermain di tim nasional level under 21. Di mana di sana saya banyak bermain dengan para pemain-pemain Serie A. Lalu kemudian yang terakhir jurnalisnya ngomong begini. Saya mendengar Anda banyak berinteraksi dengan Dario Bacin, apakah benar? Lalu kemudian Pio Esposito menjawab begini. Iya, saya banyak berkomunikasi dengan Dario Bacin dalam beberapa bulan terakhir. Dia adalah referensi bagi saya. Sesekali dia mengirimkan pesan dan telepon dan itu membuat saya merasa penting untuk Inter. Itu membuat saya bahagia. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you.